kamu kok tinggal tulang doang sih, kamu kok badannya kurus banget tuh, sakit apa, mikirin apa gitu ya. Nah, solusinya bagaimana biar kita bisa meng-shifting, akhirnya kita nggak terlalu pusing memikirkan hal-hal yang semacam itu. Otak kita ini mungkin lebih cenderung menikmati dengan sesuatu yang sifatnya negatif, setok-setok negatif. Mau tuntas asam lambung, MAC, GERD anxiety dan psikosomatis selama 30 hari? Ikuti mentoringnya di aplikasi SMID atau chat di WhatsApp 081926466575. Dan mau badan berisi dan gak baper lagi? Order My Activate sekarang juga link ada di deskripsi. Gimana mau happy mas? Lah wong sakit aja nggak sembuh-sembuh. Lah wong badannya aja kurus kering, setiap ketemu tetangga, ketemu saudara dibilangin, kamu kok tinggal tulang doang sih, kamu kok badannya kurus banget tuh, sakit apa, mikirin apa gitu ya. Hal-hal yang bikin teman-teman jadi tambah stres, tambah pusing, sampai bingung ini harus gimana lagi gitu kan. Akhirnya teman-teman malah memutuskan untuk di rumah aja, nggak mau keluar, nggak mau berhubungan dengan orang luar. Hanya gara-gara sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian ya badannya kurus karena takut diomongin orang yang aneh-aneh, kemudian teman-teman jadi baper atau bahkan sampai sakit hati gitu ya. Nah, gimana mengatasi hal yang semacam itu? Sebenarnya gini loh teman-teman, kita harus belajar untuk memahami dan menerima fakta bahwa ya memang mungkin selama ini teman-teman masih sakit, banyak sensasi, itu betul gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika orang bilang bahwa teman-teman badannya kurus, ya itu memang bener. Ketika teman-teman pulang ke rumah, sampai ke rumah kemudian bercermin, ya kurus beneran sih, ya pucat beneran sih, ya tinggal tulang doang beneran sih. Terus mana yang salah yang disampaikan oleh tetangga atau saudara yang ketemu teman-teman itu gitu kan? Nggak ada yang salah juga, bener juga. Tapi kenapa nggak bisa teman-teman terima? Padahal itu sebuah fakta, sebuah kejujuran yang harusnya malah teman-teman apresiasi. Kan gitu ya? Nah, solusinya bagaimana biar kita bisa meng-shifting atau mengubah mindset kita agar akhirnya kita nggak terlalu pusing memikirkan hal-hal yang semacam itu. Satu, teman-teman, ini yang paling penting dan ini saya kira luar biasa banget manfaatnya atau sangat powerful banget. Saya rasa teman-teman perlu untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam buku Senyum 37 ini. Ya, kenapa? Karena gini loh teman-teman. Kita itu kan jadi baper, itu kan jadi stres, jadi cemas ketika semua yang di pikiran kita ini kan negatif bentuknya. Self-talk-nya atau kalimat-kalimat yang sering kita bicarakan dengan diri kita sendiri ini kan negatif. Akhirnya kita jadi cemas, jadi baper. Dan teman-teman sadar nggak? Bahwa ketika semua kalimat yang di kepala teman-teman ini negatif, teman-teman kalau bercermin itu pasti wajahnya ditekuk. Pasti wajahnya sedih, wajahnya ketakutan, cemas, wajahnya murung. Nah, ketika wajah teman-teman seperti itu justru akan menambah ya self-talk negatif di kepala teman-teman. Teman-teman jadi overthinking, jadi batinnya yang aneh-aneh, jadi yang buruk-buruk, sehingga akhirnya malah membuat teman-teman jadi mungkin ya mohon maaf nih, benci atau dongkol sama orang-orang yang bilang kondisi fisik teman-teman yang kurus tadi itu, yang tinggal tulang doang itu gitu kan. Jadi seperti itu, padahal mereka ngomong jujur, ngomong fakta apa adanya gitu. Nah, intinya ketika teman-teman mengalami sakit dan merasa sakitnya nggak sembuh-sembuh ataupun sering dengar omongan orang yang bikin teman-teman baper itu, kunci utamanya adalah teman-teman harus mau men-shifting cara merespon, mengubah cara merespon teman-teman ketika menghadapi situasi semacam itu gitu. Kenapa? Karena ekspresi wajah kita ya teman-teman itu akan mempengaruhi apa yang ada di kepala teman-teman, mempengaruhi self-talk teman-teman, dan self-talk teman-teman itu akan mempengaruhi persepsi yang akhirnya muncul setelahnya gitu. Kalau teman-teman ketika dibilangin kurus kemudian tinggal tulang doang, badannya pucat banget, ekspresi wajah teman-teman adalah sedih, ditekuk wajahnya gini, maka yang di kepala ini pasti negatif semua. Dan di kepala ini ketika negatif, apa yang terjadi? Akan memunculkan persepsi bahwa wah kurang ajar nih, bilang aku kurus terus, bilang gini, wah males sih ketemu dia, nggak enak sering ngecek, nah kayak gitu. Akhirnya teman-teman melabel orang itu sering ngejek, orang itu sering ngomong yang buruk-buruk gitu tentang teman-teman gitu ya. Sering jelekin teman-teman, akhirnya ada perasaan dongkol di dalam hati teman-teman. Padahal orang itu ngomong apa adanya, ngomong yang benar. Nah gitu ya. Tapi beda cerita ketika teman-teman dengar hal yang semacam itu, kemudian teman-teman respon dengan cara yang berbeda, dengan cara senyum 37 ini, atau di buku ini juga bisa teman-teman pelajari. Senyum gitu ya, ekspresi wajahnya diubah. Nah, ketika ekspresi wajah teman-teman berubah seperti ini, senyum seperti ini ya teman-teman ya. Coba
inget-inget kalimat apa yang muncul di pikiran teman-teman atau yang ke teman-teman batin lah, self talk-nya tuh apa? Pasti akan positif. Nah, kalau kepalanya positif, yang jadi apa sih? Kita akan jauh mudah meresponnya dengan cara yang baik juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Persepsi kita nggak jadi buruk sama orang lain. Kita nggak membuat atau melabel orang lain jadi orang yang jahat sama kita, gitu loh. Orang lain tetap baik sama kita. Justru kalau bisa dibilang kita malah akan berterima kasih kalau orang lain ini mau jujur tentang kondisi yang kita alami, teman-teman. Cuman masalahnya melakukan hal itu kan nggak mudah ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena kita lebih seneng, otak kita ini mungkin lebih cenderung menikmati dengan sesuatu yang sifatnya negatif, setok-setok negatif. Nah, kayak gitu. Maka hal itu, senyum 37 ini ya teman-teman, itu perlu dilatih. Nggak bisa cuman sekali aja tiba-tiba semuanya berubah, itu nggak bisa. Karena ekspresi wajah kita yang terus-menerus kita ubah, kita latih untuk happy, untuk bahagia, itu akan men-trigger kalimat yang muncul di kepala kita. Lama-lama nantinya dengan kondisi yang teman-teman rasakan, teman-teman mungkin sakit belum sembuh-sembuh, dibilangin orang kurus ataupun yang lainnya, teman-teman bisa meresponnya dengan jauh lebih positif. Dan malahan teman-teman ya, itu bisa ikhlas menerima apa yang teman-teman alami saat ini. Gitu. Tapi ya itu butuh proses untuk mencapai titik ikhlasnya itu, teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana cara menstimulus kalimat-kalimat positif di pikiran teman-teman? Salah satu caranya adalah dengan rutin senyum 37. Maka kenapa di mentoring kita bilang ke teman-teman, teman-teman rutinkan dulu ya senyum 37. Meskipun ya mohon maaf banget nih, mungkin dianggap kayak orang gila atau apa gitu ya, tapi nggak apa-apa. Dinikmati aja, lanjutin aja. Kenapa? Karena goal terakhirnya, ketika teman-teman nanti nggak senyum 37 pun, cara meresponnya bisa jauh lebih positif. Otaknya ini udah terbiasa dengan self-talk yang sifatnya positif, bukan negatif lagi. Dan akhirnya apa hasilnya? Ya teman-teman nggak akan cemas lagi, akan lebih rileks, akan lebih mudah menerima kondisi yang teman-teman rasakan sekarang, nggak akan mudah melabel orang jahat, nggak akan mudah negative thinking, suuzon, bahkan sampai overthinking. Gitu ya teman-teman ya. Latihan dulu ya senyum 37-nya ya. Semoga bermanfaat. Ya kalau pengen lebih powerful ya silahkan praktekkan buku senyum 37 ini. Ya cara mendapatkannya gimana cek aja di deskripsi video ini ya. Ya kalau teman-teman yang mengalami masalah berat badan pengen berisi lagi biar nggak baper, konsumsi aja ini MyActivate ya. Formulasi yang kita buat jadi jauh lebih praktis ya, yang membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan berat badan yang berisi lagi biar nanti nggak baper lagi. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.